Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bung Hasan Nasbi ini menjelaskan berbagai macam hal terkait dengan isu politik belakangan ini, teman-teman. Entah itu keluarga presiden, terkait dengan transisi kepemimpinan, dan juga ada hal yang menarik yang mungkin sedikit menggigit, teman-teman ya, di mana Bung Hasan Nasbi ini menyindir orang-orang yang gagal move on dan gagal menjadi penjilat setelah Pilpres 2024 kemarin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Logikanya coba diluruskan. Ada orang yang duduk di sebuah podcast besar, podcast Deddy Corbuzier, kemudian dia ngaku dia suka nonton film porno. Nah, orang itu diusung oleh teman-teman ini jadi calon presiden gitu loh. Siapa Dan itu tuh? pun nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Kalau dia jadi presiden mau Anda impeach apa gimana? Kalau dia yang menang kan Jelas kira-kira orangnya. Ya. logikanya ada pengakuan, logikanya harus lurus. Jadi kita tidak boleh sembarangan gitu. Begitu kita nggak suka sama orangnya, kita makan dengan logika setengah jalan atau setengah matang. Yang logika itu juga bisa menyeret kita sendiri. Jadi ini kan logika setengah matang. Bang Hasan nggak gitu. tersinggung itu dengan kalau saya disebut penjilat. Dituduh Gini, penjilat itu. Saya mendukung capres tertentu. Abang mendukung capres tertentu. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Ya, betul. Kalau capres teman-teman ini yang menang, mereka yang jadi penjilat rezim. Hari ini mereka gagal aja jadi penjilat. Gagal jadi penjilat ya kan. Jadi untuk klasifikasi penjilat pun mereka nih strata paling bawah ini gagal jadi penjilat. Jadi jangan gampang melabel orang untuk jadi penjilat. Gitu. Kalau saya jadi penjilat rezim menurut mereka sekarang, kenapa? Karena kan calon saya menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, siapa yang jadi penjilat rezim? Mereka lah. Loh, mereka kemarin-kemarin juga berusaha jadi penjilat rezim kok, cuman gagal aja gitu. Sekarang kita yang dituduh sebagai gagal ya kan. Penjilat rezim. Kalau respon Pak Jokowi sendiri soal apa? Dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih ke masalah personal ya, ke anak-anaknya. Nah, iya. Abang kan dekat ya dengan presiden. Respon Pak Presiden sendiri gimana sepanjang yang abang pantau? Iya tentu ada lah, masuklah gangguan-gangguan itu ke beliau. Tapi lebih sering ya beliau mengutamakan kerja kan. Datang mengunjungi masyarakat, meresmikan sesuatu. Dengan berbagai macam risiko itu. Kan juga bisa diteriakin orang di lapangan. Iya, tapi akhirnya kelihatan juga yang teriak itu cuma satu orang. Yang teriak itu cuma 2 orang, tapi sebagian besar masyarakat lain menyambut presiden. Masih cinta. Dan itu juga tergambar dari hasil surveinya Kata Data kan. Survei mereka di 6 provinsi paling padat, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi itu paling rendah 70% di Jakarta. Jawa Tengah 80%. Sumatera Utara 77%, Jawa Timur 79%. Jadi masih sangat tinggi. Abang nggak pernah dipanggil oleh Pak Jokowi untuk diminta pendapat bagaimana cara? Ada kita ngobrol, tapi nggak terlalu banyak kita ngobrol soal ini. Karena ya perkembangannya gimana? Gini-gini Pak. Di media sosial gimana? Gini-gini Pak. Oh ya sudah. Jadi nggak per kasus gitu ya? Nggak per kasus oleh Pak Jokowi ya? Enggak. Habis waktu presiden. Jadi kalau jadi jangan kita membayangkan nih orang di level presiden, di level menteri kayak kita yang melototin isu terus panas, terus marah-marah, enggak. Di level mereka itu level kematangan emosinya, level pikirannya, prioritas pikirannya berbeda dengan kita. Prioritas pikiran mereka kerjaan lah. Karena pekerjaan menumpuk di atas meja mereka. Ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, apalagi ini menjelang akhir masa pemerintahan. Ada banyak sekali yang harus dibereskan dan maksudnya diselesaikan. Dan menurut saya mungkin hanya sebagian kecil waktu untuk memantau isu-isu. Jadi jangan samakan dengan kita. Termasuk Pak juga Jokowi nggak terganggu sama sekali ya? Menurut saya nggak terganggu. Termasuk juga misalnya mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran. Menurut saya, Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang sia-sia. Ya mungkin justru Anda makin sakit karena keinginan Anda nggak tercapai. Udah berteori begini, udah berkonspirasi begini, tapi hasil yang Anda inginkan nggak akan tercapai kan? Ya level emosinya sudah beda di level itu. Sikap yang dilihatkan oleh mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud,
Waduh, 4 Mahfud lagi tahun nih. sebagai Menko-nya Pak Jokowi. Kemudian setahun karena nyapres kemudian mengundurkan diri, tapi sekarang kemudian seolah-olah menyerang habis-habisan, ya secara personal bahkan. Itu menurut Bang Hasan anomali nggak sih sikap Pak Mahfud itu, atau sah aja karena dia punya sikap? Semua orang di negara ini berhak punya sikap, termasuk juga bebas berbicara. Esensi demokrasi kan itu. Tapi harus bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga mempertanggungjawabkan diri sendiri di depan publik. Kalau dipertanyakan misalnya, selama Pak Mahfud menjabat lahir, misalnya yang kontroversi apa ya di kalangan aktivis civil society, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Di zaman civil society dianggap pemerintah yakin ini baik nih. Tapi civil society menolak itu misalnya. Menko Polhukamnya Pak Mahfud gitu. Revisi Undang-Undang KPK, Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Misalnya gitu. Jadi civil society sebenarnya juga kalau mau melihatnya fair kok. Yang kontroversi di zaman mereka juga Pak Mahfud ada di zaman itu kok. Pak Mahfud juga harusnya fair ke publik. Ada banyak hal yang dikritik juga misalnya Pak Mahfud ada kok. Walaupun kalau saya sih menganggap semua yang dibikin pemerintah kemarin itu memang buat kebutuhan masyarakat. Dan itu baik-baik aja. Tapi kan ini seolah-olah sekarang ada di barisan civil society nih. Salah aja semua yang ada di pemerintah. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kita harus fair. Banyak hal-hal yang kita juga terlibat. Banyak hal-hal yang kita juga menjadi bagian itu di dalamnya. Jadi buat saya kalau kita yakin di masa itu, kita menjalankan itu demi kebaikan, harusnya hari ini kita juga yakin. Jangan gara-gara kita berpisah jalan, kemudian kita kalah, kemudian kita marah-marah. Wow. Seolah semua ini salahnya presiden. Seolah 1 tahun terakhir Pak Jokowi sudah berubah drastis. Pak Jokowi menurut saya nggak ada perubahan apa-apa di diri beliau. Pak Jokowi yang sama 10 tahun yang lalu, Pak Jokowi 5 tahun lalu, Pak Jokowi juga seperti itu yang ada saat ini. Dengerin tuh, jangan karena kalah, pisah jalan, terus marah-marah terus sampai sekarang. Ada tuh yang suka marah-marah ya kan, sampai selalu ngamuk-ngamuk kalau pidato guys. Perbedaannya adalah Pak Jokowi mungkin berbeda dengan sebagian teman-temannya yang mungkin 10 tahun, yang mungkin 4 tahun bersama-sama beliau. Beda jalan. Ketika dia beda jalan, ada orang yang marah. Dan mungkin nih, Pak Mahfud juga mungkin belum move on. Mungkin. Belum move on. Bagus deh, bagus belum move on. Jadi buat saya, belum move on dari kekalahan ya Bang? Saya nggak tahu lagi, belum move on aja. Kan bisa juga patah hati. Patah hati. Entah dari apa itu. Jadi presiden-presiden kita ini pasti punya kekurangan. Ya. Nggak mungkin lah. No perfect man. Nggak ada lah. Di seluruh dunia nggak ada lah. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya yakin nih, di level pemimpin tertinggi ini kalau ditimbang nih, antara kekurangan dengan kelebihannya, pasti lebih banyak kelebihan. Ya. Ada keputusan-keputusan dia yang tidak tepat, mungkin iya. Tapi kalau kita timbang-timbang, ya, mana keputusan yang tepat, mana keputusan yang tidak tepat, pasti lebih banyak keputusan yang tepat. Karena kalau enggak sampai dia di titik ini. Betul. Udah digulingkan kalau kita dari ini lama mungkin ya masih kan? 50-50. Keputusan kita yang tepat dengan keputusan kita yang nggak tepat mungkin masih 50-50. Atau orang yang di level bawah lagi mungkin lebih banyak keputusan yang nggak tepat daripada keputusannya yang tepat. Makanya udah sampai di level itu, jangan sembarangan menghina orang. Seolah-olah orang ini jelek, nggak ada kelebihannya, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau nggak ada bagus-bagusnya, nggak sampai dia di level itu. Betul. Kalau Pak Jokowi itu nggak ada bagusnya, semuanya jelek, nggak mungkin beliau jadi presiden 2 periode dan tingkat kepuasan dan kecintaan masyarakat di atas 70%. Nggak mungkin. Anda aja itu yang kemakan propaganda murahan dari para pembenci pemerintah. Padahal Pak Mahfud itu kan sudah termasuk pencapaiannya sudah sangat tinggi, Pak. Pencapaiannya sudah sangat tinggi. Tapi kok kemudian... Saya nggak mau menjadikan ini persoalan pribadi dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud orang baik. Masalahnya gini, Bang. Termasuk misalnya mengenai nama Mulyono. Ya kan? Saya sebenarnya juga mau konfirmasi juga ke Bang Hasan ya, masalah Mulyono ini. Bagi saya ada semacam pemanggilan Pak Jokowi dengan nama Mulyono itu semacam sindiran atau merendahkan gitu ya. Termasuk juga Pak Mahfud
di dalam beberapa ceritanya menggunakan kata ganti Pak Jokowi itu Mulyono. Nah, sekarang saya tanya ke Abang. Istana sendiri dengan sekarang publik ini, khususnya publik yang kalau istilah Abang patah hati ya, bukan sakit hati ya. Itu juga menggunakan istilah Mulyono itu, Bang. Nah, istana bersikap apa terhadap penamaan Pak Jokowi dengan Mulyono ini, Bang? Nggak ada respon tertentu soal itu. Pak Jokowi juga pernah mengakui kan, bahwa nama kecil beliau Mulyono. Oke. Cuman ini kan gini, namanya bagus. Mulyono ada kata-kata mulia di situ. Iya. Namanya bagus. Tapi ini kan kayak anak-anak kecil waktu sekolah dulu manggil temannya dengan nama bapak. Oh, iya. Jadi baru olok-olok ya, Bang? Iya, nama bapaknya sih bagus. Iya, cuman ketika dia manggil itu untuk sebagai bahan olokan. Olok-olok. Jadi kita paham lah kira-kira yang tersakiti siapa? Menurut saya yang tersakiti yang ngomong kok. Relate banget sih ini. Makin lama tuh yang tersakiti tuh yang ngomong itu. Coba bayangin, kita julid sama orang, tapi orang itu makin membubung tinggi, kita di situ-situ aja. Atau kita malah makin terpuruk. Yang beracun akhirnya, maksudnya yang kemasukan racun itu orang itu apa kita? Kita mengumbar-umbar kebencian, itu beracun buat diri kita sendiri loh. Makin dia sukses, kita makin sakit. Padahal kita setiap hari merendahkan dia. Sama kayak orang-orang yang merendahkan saya juga, dibilang penjilat gitu. Juru bicara keluarga. Juru bicara keluarga atau apa. Tapi ya mungkin yang sekarang kemasukan racun mereka. Gitu. Iya. Yang makin tiap hari sakit hati siapa? Kalau tiap hari sakit hati, kira-kira kita sehat apa enggak? Iya. Nah, tiap hari kita mengumbar kemarahan, kira-kira kita sehat apa enggak? Makanya saya nggak mau nanggapi ini jadi misalnya urusan pribadi. Pak Jokowi juga jauh lah di atas itu levelnya. Nggak akan menanggapi ini sebagai persoalan pribadi. Penjelasan Bang Hasan ini memang kita butuhkan, khususnya teman-teman yang pro ya, simpatisannya Pak Jokowi lah, ya kan? Artinya begini. Selama ini kalau saya perhatikan di sosial media itu, Bang, orang-orang yang anggaplah projo atau Jokowi maniak lah ya, merasa marah ketika dari kubu sebelah menggunakan nama Mulyono ke Pak Jokowi. Nah, dengan penjelasan Abang ini kan, Pak Jokowi nggak marah. Nggak marah. Santai aja Pak Jokowi. Ini clear. Iya. Dan beliau ngakuin itu nama. Iya. Nama beliau. Dan itu bukan sebutan yang jelek. Iya. Itu nama yang bagus. Itu namanya beliau cuman dulunya. Kita paham tendensinya. Iya. Sama kayak teman kita nyebut nama bapak kita. Nama bapak kita bagus. Cuma dia panggil itu buat menghina kita. Maksud dia buat menghina kita. Prinsipnya kita sepakat sekali tuh. Prinsipnya kita sepakat sekali. Tapi nanti mungkin dipikirkan mau ditaruh di mana. Karena yang kebayang sama saya itu sebenarnya ketika semakin dekat dunia nyata dengan dunia maya ini semakin mirip, maka itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi tidak semata-mata menggunakan instrumen hukum nih. Tapi ketika misalnya juga platform-platform harus kita ajak bicara. X, Facebook, Instagram. Anda juga nggak bisa bikin pasar anarki gitu di dalam platform Anda. Anarki ini bisa sedunia nanti anarki nih. Anda juga harus dekatkan ini jadi dunia nyata nih. Betul. Semakin dekat di dunia nyata itu belum tentu hilang 100% nih, tapi paling tidak yang hantu-hantu yang nggak bisa dimintai pertanggungjawaban ini nggak ada dulu. Jadi yang ada di media sosial semuanya adalah orang yang juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah ini bukan berarti orang di dunia nyata nggak ada yang jahat kan, ada juga. Tapi minimal bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena praktek dari sosial media yang menyediakan ruang untuk anonimus, ya kan? Itu membuat kebebasan tanpa batas, Bang. Iya. Ya dan kan? itu anarki. Ya anarkis. Kalau dulu kita diajarkan dalam ilmu politik power tend to corrupt, ya kan? Sekarang ternyata freedom tend to corrupt, Bang. Kebebasan cenderung membawa orang untuk mengkorupsi, ya kan? Atau freedom tends to anarki lah. Freedom tends to anarki. Kalau kita nggak bikin regulasi. Dulu mungkin orang mengandalkan konsensus. Tapi konsensus ini nggak kunjung bisa dibangun. Nggak sampai kita membangun konsensus, negaranya udah hancur duluan. Betul. Negaranya sudah rusak duluan. Jadi saya setuju soal regulasi mendekatkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Kita semuanya bersepakat pemerintahan Prabowo Gibran ini ada tugas berat, ya kan? Mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden terpilih 8%, itu nggak mudah, Bang. Dan lebih nggak mudah lagi kalau banyak sandungan-sandungan DFK ini. Bagaimana bisa bekerja
Kalau ketika DFK-nya banyak. hantu-hantu yang memanfaatkan DFK ini ya, kemudian dilalahnya ditanggapi pula oleh presiden dan wakil presiden. Kapan kerjanya kan begitu, Bang. Gitu. Dan kita memang tidak mentolerir ya hal-hal yang sifatnya merusak stabilitas politik. Memecah belah bangsa. Nah, kalau ini kemudian tidak disikapi dengan baik, khususnya oleh bagian komunikasi ke Pak Presiden, ini justru tidak ada perubahan, Bang, di dalam menangani informasi-informasi yang seperti ini. Iya. Itu tugas beratnya Bang Hasan itu. Saya mungkin hanya hati-hati menggunakan kata-kata stabilitas. Karena bagi teman-teman yang aktivis-aktivis demokrasi itu nanti stabilitas itu dianggap membelenggu demokrasi. Mengekang. Tapi pada prinsipnya kita memang ingin pemerintah itu kerjanya tenang. Ya. Lebih kencang. Tapi kritik buat kita nggak ada masalah. Misalnya begini. Ada program masif pemerintahan di masa datang. Misalnya makan bergizi gratis. Mungkin ada 1-2 titik yang nggak beres misalnya. Ada yang masalah misalnya, beritakan, informasi. Kasih tahu. Atau ada pelanggaran, atau ada yang nggak bisa dipercaya misalnya. Beritakan. Tapi kalau dibingkai program makan bergizi gratis gagal, itu DFK. Ini belum dikerjakan aja sudah ada yang bilang ini. Ekonomi program makan bergizi gratis akan udah diisi informasi diviralkan pula. Kan begitu, Bang. Diviralkan pula. Anda tahu dari mana? Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa, video yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Nazbi, di mana beliau menjelaskan tentang logikanya yang harus diluruskan, cara berpikir yang harus diperbaiki. Karena memang teman-teman ya, kalau kita lihat belakangan ini, orang-orang itu ramai banget menyerang Kaisang, menyerang Gibran, private jet dan segala macam. Mereka menghakimi habis-habisan Gibran dan Kaisang. Tapi ya kok mereka tidak menghakimi pejabat-pejabat yang dulunya sering naik private jet ya? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Dan mereka tidak pernah memblasting, nggak pernah membicarakan secara masif private jet yang pernah dinaiki oleh pejabat-pejabat dulu seperti Mahfud MD, Ibu Megawati, Puan Maharani dan lain-lain sebagainya. Anies Baswedan. Ini kan tidak pernah dia bicarakan. Bahkan Pak Mahfud hanya klarifikasi lewat Twitter nih ya. Itu orang tidak menyerang Pak Mahfud sama sekali loh. Kaisang datang ke KPK klarifikasi. Sampai sekarang masih digoreng isunya. Ini kan hal yang tidak fair, hal yang ironi. Orang tidak bisa melihat secara berimbang, karena mereka termakan oleh propaganda busuk dari para pembenci Presiden Jokowi. Inilah yang kita khawatirkan teman-teman, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo. Orang yang ingin berusaha untuk merusak stabilitas, merusak kerukunan. Dan kemarin kita dengarkan juga pidato dari Pak Jokowi yang juga mengkhawatirkan dan jangan sampai terjadi hal-hal atau gesekan di antara masyarakat yang bisa membuat kerukunan antara anak bangsa ini menjadi rusak, teman-teman. Apalagi kita ingin memasuki pilkada serentak yang terjadi di seluruh Indonesia, teman-teman. Ini kan potensi konfliknya ya sangat ada gitu, dan ini harus kita jaga bersama-sama teman-teman, karena ya di 20 Oktober nanti dekat ini Pak Prabowo akan dilantik menjadi presiden, dan semoga Prabowo bisa mengkonsolidasi seluruh aparat keamanan sehingga ya konflik-konflik yang terjadi di daerah atau konflik-konflik yang mungkin saja bisa tersulut di daerah itu bisa diselesaikan dan bisa diredam dengan baik, teman-teman. Tentu dengan langkah-langkah taktis oleh seorang kepala negara. Dan juga tadi terkait dengan ya orang yang selama ini memframing, yang memfitnah, yang mencaci maki presiden, ya sepertinya mereka sudah sakit hati dan patah hati, teman-teman, ya, karena tidak digubir ternyata sama presiden. Presiden sama sekali tidak terganggu dengan apa yang mereka framing, apa yang mereka lakukan. Presiden fokus dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia ingin dicapai. Dan kasihan juga melihat para pembenci ini ya dicuekin, isunya tidak dibicarakan banyak, tidak terganggu pula. Begitupun dengan Pak Prabowo, di framing soal fufu-fafa dan segala macam, Pak Prabowo juga tidak terganggu. Pak Prabowo juga tidak tersulut emosinya. Dipikir Pak Prabowo masih Pak Prabowo yang dulu ya, gampang tersulut. Tapi ya dari dulu teman-teman, Pak Prabowo ini memang suka dikata-katain orang. Dari dulu. Dari masih beliau terkenal emosian dan segala macam. Tapi di situ aja beliau tidak pernah melaporkan orang loh. Tidak pernah memenjarakan orang karena dikata-katain dan segala macam.
Dan inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Sama seperti kata Hasan Nasbi tadi, emosinya sudah beda. Level-level elit atas ini sudah beda emosinya. Bukan anak kecil lagi, bukan kayak para pembenci ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Ya ini kan mencerminkan bahwa kalian itu punya kekurangan yang sangat banyak, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya tampilkan videonya tadi. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.